Selamat datang pejuang lelap. Terima kasih sudah datang ke sini. Kali ini aku akan membawamu ke dunia imajinasi, ke sebuah desa yang tenang, tempat di mana kabut menyelimuti hutan di pagi hari dan suara aliran sungai terdengar menenangkan. Dengarkan suaraku, biarkan imajinasimu mengalir. Cerita akan segera dimulai. Matahari mulai mengintip dari balik puncak gunung. Cahayanya yang keemasan menembus celah-celah pepohonan hutan. Di sana, seorang pemuda bernama Dama bekerja mengumpulkan kayu. Langkahnya pelan namun pasti di atas tanah yang lembab. Srek, srek, srek. Suara langkah kakinya menginjak daun kering terdengar sangat teratur. Dama memanggul seikat besar kayu bakar di bahunya. Kayu-kayu itu terasa berat, namun hatinya tetap tenang. Dama berjalan menuju kota, menuju sebuah tempat yang megah. Sebuah sekolah masak dengan dinding batu yang kokoh. Setiap kali ia meletakkan kayu-kayunya di dekat tungku besar, ia terdiam sejenak. Ia mencium aroma bawang yang ditumis dan aroma kaldu yang gurih. Dama berdiri di depan sebuah jendela kayu yang terbuka sedikit. Dari balik jendela itu, matanya menatap dengan penuh binar. Ia melihat para murid yang sibuk dengan pisau dan kuali. Di dalam hatinya ada mimpi yang tumbuh setinggi pepohonan hutan. Namun, Dama hanya menunduk dan melihat tangannya yang kasar. Aku hanyalah penjual kayu, bisiknya dalam hati. Ia tahu, ia tak punya koin emas untuk belajar di sana. Ia juga tahu, waktunya harus digunakan untuk merawat ibunya yang tua. Dama menghela nafas panjang, nafas yang penuh dengan rasa ikhlas. Ia kembali memanggul keranjangnya yang kosong, berjalan pulang menyusuri jalan yang mulai sepi, membayangkan aroma masakan tadi di dalam pikirannya. Hari itu, suasana sekolah masak terasa berbeda dari biasanya. Tidak ada denting pisau yang beradu, tidak ada suara riuh para murid. Hari itu adalah hari libur yang tenang. Hanya ada suara desir angin yang memainkan ujung tirai jendela. Dama melangkah pelan menuju gudang kayu di sudut dapur. Langkahnya ringan, tak ingin merusak kesunyian gedung tua itu. Tiba-tiba, seorang lelaki berdiri di ambang pintu dapur. Ia adalah Guru Tupa, seorang pria tua dengan janggut putih yang menjuntai rapi hingga ke dada. Matanya yang teduh dan sedikit keriput di ujungnya menatap Dama dengan sebuah senyuman kecil. Aku sering melihatmu di balik jendela itu, Dama, ucap Guru Tupa. Suaranya rendah, berwibawa, namun terasa sangat hangat. Maukah kau menjadi muridku? Kau akan belajar memasak setiap hari di sini. Dama tertegun. Jantungnya berdegup sedikit lebih kencang. Ia menunduk, meremas ujung baju kusamnya yang terkena debu kayu. Terima kasih, Guru, tapi hamba tidak memiliki emas untuk membayar, jawab Dama jujur. Waktu hamba pun habis untuk mencari kayu setiap hari demi kebutuhan hidup hamba dan ibu di rumah. Guru Tupa melangkah mendekat.
meletakkan tangannya yang mulai tampak urat-urat tua namun kokoh di bahu Dhamma. Ilmu tidak selalu harus ditukar dengan koin, anak muda. Ketulusanmu adalah bayaran yang lebih dari cukup. Gudrukutupa mengajak Dhamma masuk ke dalam dapur yang luas. Bau tepung gandum yang segar menyambut indera penciuman Dhamma. Di atas meja kayu yang besar, mereka mulai bekerja. Dhamma memperhatikan setiap gerakan tangan Gudrukutupa dengan seksama. Bagaimana tepung diadoni hingga menjadi kalis dan lembut. Bagaimana helaian mie dibentuk dengan penuh kesabaran. Dhamma mengambil secari kertas kusam dari sakunya. Ia mencatat setiap bumbu yang dimasukkan ke dalam kuah kaldu ayam, satu persatu dengan penuh ketelitian. Setelah selesai, Gudrukutupa menyodorkan semangkuk mie hangat kepada Dhamma. Makanlah, kau bisa mencoba membuatnya sendiri nanti di rumah, pesan sang guru dengan lembut. Dhamma mencicipinya dan matanya berkaca-kaca. Rasa gurih yang meresap hingga ke dalam hati terasa sangat enak ketika dia memakan mie itu. Setelah selesai makan, Dhamma memberi hormat yang paling tulus. Ia pulang dengan langkah terasa sangat ringan, membawa harapan baru di dalam genggamannya. Malam mulai menyelimuti desa dengan jubah hitamnya yang sunyi. Bintang-bintang tampak seperti taburan garam di atas langit yang gelap. Di sebuah desa kecil di pinggir hutan, sebuah cahaya lilin masih menyala. Cahaya itu menari-nari di samping secari kertas kusam milik Dhamma. Dhamma berdiri di depan tungku tanah liatnya yang sederhana. Tangannya yang biasa memegang kapak, kini memegang adonan tepung. Ia mencoba mengingat setiap gerakan jemari Gudrukutupa. Bagaimana tepung itu harus ditekan dan bagaimana ia harus ditarik. Srek, srek, srek. Suara adonan yang beradu dengan meja kayu terdengar berulang kali. Namun, mie buatan Dhamma tidak menjadi lentur. Adonan itu putus, terlalu keras dan hambar. Dhamma menghela nafas, keringat jatuh di pelipisnya. Ia menatap ibunya yang sudah terlelap di sudut ruangan dengan penuh rasa sayang. Ia tidak menyerah. Dhamma kembali membaca catatan di samping cahaya lilin yang mulai meredup. Ia mempelajari takaran bumbu dan suhu api yang tepat. Setiap malam, setelah lelah mencari kayu, ia selalu kembali ke tungku ini. Berlatih di tengah kepulan asap yang memerihkan mata, pikirannya fokus, sangat-sangat fokus. Setelah beberapa hari berlalu, sebuah keajaiban kecil terjadi. Helaian mie yang ia buat tampak halus dan tidak putus saat diangkat. Kuah kaldu ayamnya pun bening, namun aromanya sangat menggoda selera. Dhamma menyajikannya untuk sang ibu di pagi hari. Ibunya mencicipi dengan perlahan, lalu tersenyum sangat lebar. Ini adalah masakan paling enak yang pernah ibu rasakan, Dhamma, ucapnya lembut. Namun, Dhamma merasa mie itu masih bisa dikembangkan lagi. Ia mulai bereksperimen dengan rempah-rempah yang ia temukan di hutan, menambahkan sedikit aroma kayu dan bumbu rahasia dari alam.
Dama terus berlatih, menciptakan rasa yang lebih istimewa setiap harinya. Kini, perlahan tapi pasti, Dama semakin ahli. Waktu berlalu secepat aliran sungai di musim hujan. 1 tahun telah terlewati, namun semangat Dama tidak pernah padam. Setiap hari ia membagi hidupnya antara hutan yang sunyi dan dapur yang berasap. Hingga suatu pagi, suara trompet kerajaan bergema hingga ke pelosok desa. Seorang utusan kerajaan berdiri di tengah alun-alun kota yang ramai. Ia membuka gulungan perkamen berwarna emas dengan gerakan yang anggun. "Dengarkanlah, wahai rakyat kerajaan," serunya dengan suara yang lantang. "Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Sang Raja yang mulia, akan diadakan lomba masak besar di pelataran istana." Semua orang terdiam saat mendengar jumlah hadiah. Hadiahnya adalah 100 koin emas. Cukup besar untuk mengubah nasib. Dama terdiam di antara kerumunan warga, memegang erat tali keranjang kayunya. Ia memikirkan ibunya yang semakin tua dan gubuk mereka yang mulai terapuh. "Aku harus mencoba," bisik Dama dalam hati dengan penuh keyakinan. Tangannya mengepal, merasakan tekad yang mengalir seperti api hangat. Aturan lomba itu sangat sederhana namun menantang. Setiap peserta harus memasak hidangan bebas sebanyak 2 porsi. Porsi pertama akan dicicipi oleh para juri kerajaan yang sangat teliti. Jika lolos, porsi kedua barulah akan disajikan langsung ke hadapan sang raja. Makanan yang paling disukai raja akan menjadi pemenang tunggalnya. Dama pulang ke rumah dengan langkah yang tegap dan hati yang damai. Ia mulai menyiapkan perlengkapannya yang paling bersahaja. Bukan peralatan mewah, bukan juga bumbu-bumbu mahal dari negeri seberang. Hanya tepung pilihan, kaldu ayam yang bening, dan rempah-rempah rahasia dari hutan. Ia menatap ibunya, meminta restu dengan senyuman yang paling tulus. Malam itu, Dama tidak bisa memejamkan matanya dengan cepat. Ia membayangkan pelataran istana yang megah dan jajaran koki yang hebat. Namun, ia segera mengatur nafasnya, menarik kedamaian ke dalam jiwanya. Ia tahu yang akan dia buat bukan sekedar mie, melainkan seluruh ketulusannya. Matahari naik dengan gagah di atas menara istana yang tinggi. Cahayanya yang memantul di atas zirah para penjaga yang berdiri kaku. Dama melangkah masuk ke pelataran luas dengan bakul bambu di pundaknya. Di sekelilingnya, suasana terasa sangat riuh dan megah. Dama tertegun sejenak. Matanya menatap deretan meja panjang. Ada 50 peserta yang datang dari berbagai penjuru negeri. Mereka memamerkan bahan-bahan mewah di atas meja. Paha rusa yang besar, tumpukan rempah-rempah langka dari seberang lautan, dan unggas-unggas hutan yang gemuk. Dama melihat piring-piring porselen yang indah milik peserta lain. Ia menunduk, melihat celemek kainnya yang berlubang. Ia hanya membawa tepung sederhana, ayam kampung, dan bumbu dari hutan.
Rasa minder mulai menyelimuti dan menyelinap masuk ke dalam hatinya yang sunyi. Siapa aku di antara para koki hebat ini? Bisiknya nyaris tak terdengar. Namun, ia teringat wajah ibunya saat mencicipi mie-nya di rumah. Ia teringat latihannya selama ini. Dharma menarik nafas yang dalam, menghembuskannya perlahan. Ia meletakkan peralatannya dengan gerakan yang sangat tenang. Lalu, suara besi dipukul bergema ke seluruh penjuru istana. Teng, teng, teng. Lomba pun resmi dimulai. Seketika, pelataran istana dipenuhi suara denting pisau dan kobaran api dari tungku-tungku besar. Aroma daging rusa yang dipanggang dan kambing guling yang kaya rempah mulai memenuhi udara. Dharma mulai mengadoni tepungnya dengan penuh perasaan. Ia tidak peduli pada kerumunan penonton yang memandangnya heran. Hanya mie, bisik orang-orang di pinggir lapangan. Dharma terus fokus. Tangannya bergerak lincah membentuk helaian mie yang sempurna. Ia memasukkan bumbu rahasia ke dalam kaldu yang mendidih. Ia fokus dan berusaha untuk tidak membuat kesalahan. Tak terasa waktu habis dan para juri mulai berkeliling mencicipi. Satu persatu masakan peserta mulai dinilai. Hingga tiba saatnya juri berdiri di depan meja Dharma. Mereka menyesap kuah mie itu, lalu terdiam dengan mata terpejam. Semua masakan telah dinilai. Beberapa saat kemudian, seorang juri maju ke depan. Lalu, beliau memanggil 3 nama yang lolos ke babak selanjutnya. Dan salah satu nama yang dipanggil adalah Dharma. Seluruh penonton terperangah, tak percaya mie sederhana itu bisa lolos. Dharma merasa jantungnya bergetar. Makanannya akan dicicipi sang raja. Aula utama istana kini menjadi sangat hening. 3 meja finalis berdiri di depan singgasana raja yang megah. Dharma berdiri paling tepi, memegang sendok kayunya dengan gugup. Di hadapannya, sang raja duduk dengan wibawa yang luar biasa. Raja mulai mencicipi hidangan pertama. Paha rusa panggang dengan saus madu hutan yang berkilau kemerahan. Lalu, hidangan kedua, kambing guling rempah kerajaan yang aromanya sangat tajam dan menggoda. Kedua hidangan daging itu tampak sangat lezat dan mewah di atas piring. Raja memakannya dengan lahap. Sesekali mengangguk, tanda sangat suka. Penonton mulai berbisik, yakin bahwa salah satu dari hidangan mewah itu akan menjadi pemenangnya. Dharma tetap mengatur nafasnya, menarik kedamaian ke dalam jiwanya. Lalu, raja melangkah menuju meja Dharma. Beliau sempat terdiam sejenak, melihat semangkuk mie yang disajikan di dalam mangkuk tanah liat buatan tangan. Di dalamnya, helaian mie berwarna kuning pucat tampak kenyal dan tersusun rapi seperti gulungan sutra. Kuah kaldunya begitu bening, namun di permukaannya terdapat bintik-bintik minyak keemasan yang membawa aroma jamur hutan dan akar wangi yang menenangkan. Di atasnya, irisan daging ayam hutan yang empuk ditata berdampingan dengan taburan daun rempah hijau segar. Saat uap panas dari kaldu mie itu menyentuh hidungnya, raja terpaku.
Aromanya membawa ketenangan yang belum pernah beliau rasakan sebelumnya. Raja mengambil sumpit, lalu mulai mencicipi suapan pertama. Seketika, seluruh aula menjadi sunyi senyap. Raja terdiam dengan mata terpejam, menikmati setiap helai mie yang kenyal dan gurih. Tanpa diduga, Raja mulai memakan mie itu dengan sangat lahap. Beliau menghabiskannya hingga tetes kuah terakhir tanpa sisa sedikit pun. Inilah masakan yang memiliki jiwa, ucap Raja dengan suara rendah namun berwibawa. Pemenangnya adalah Dama. Dama dipanggil naik ke atas panggung. Ia menerima sekantong emas dengan kepala tertunduk penuh rasa syukur. Sebagian emas itu ia berikan kepada ibunya yang tercinta, dan sebagian lagi ia gunakan untuk membangun warung mie kecil di depan rumahnya. Karena rasa penasaran rakyat terhadap mie yang disukai Raja, warung itu langsung terjual habis di hari pertama. Orang-orang sangat menyukainya. Setiap hari, warung Dama tidak pernah sepi. Kini kehidupan Dama bersama ibunya menjadi jauh lebih baik. Dama tidak perlu lagi menjual kayu seperti dulu. Dan akhirnya cerita selesai. Aku berharap setelah aku membawakan cerita ini, tubuhmu terasa ringan dan rileks. Bayangkan kehangatan semangkuk mie Dama yang baru saja kamu dengar. Tidurlah dengan sangat lelap dan selamat malam. Jika ada salah-salah kata atau hal yang lain, aku mohon maaf dan nantikan juga episode selanjutnya. Sampai jumpa.